Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi untuk pertama kali buat sahabat-sahabat, yuk kita ngopi dulu. Kebetulan saya juga baru bangun tidur. Mantap. Jadi untuk pembukaan video saya kali ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat, dan hari ini juga saya ingin berbagi tentang sebuah power yang sudah saya rakitkan atau yang sudah selesai saya rakit untuk power-power sahabat kita. Jadi sedikit saya ingin memberi penjelasan dengan sahabat-sahabat, khususnya yang sudah umurnya menginjak 20 tahun ke atas atau mulai masuk 20 tahun ke atas. Karena di zaman sekarang anak-anak kita sangat banyak sekali dibodohi oleh permainan yang namanya game. Jadi orang tua itu sebenarnya tidak salah, karena di sekarang diwajibkan mempunyai HP untuk belajar, karena ya sesuai dengan pemerintah kita menyarankan seperti itu. Mau tidak mau atau bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, orang tua kita berusaha keras bagaimana anak kita bisa sekolah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Tapi di sini ada yang tidak beresnya juga. Anak zaman sekarang itu terlalu terlena dengan game. Jadi buat sahabat-sahabat yang umurnya sudah menginjak 20 tahun atau 20 tahun ke atas, jangan mudah dibodohi game. Jadi mumpung orang tua sahabat-sahabat itu masih hidup, tentukan untuk masa depan sahabat. Jadi semasih orang tua itu masih mampu, jangan terlalu berfokus atau bergantung dengan orang tua. Jadi mandirilah semasih orang tua sahabat itu masih ada. Jadi di suatu kelak orang tua sahabat itu sudah tidak ada lagi, maka sahabat tidak terlalu sakit untuk menentukan masa depan, karena orang tua sudah. Jadi orang tua, nah ini masa bodoh, nah itu masa bodoh, seakan-akan orang tua dianggap tidak ada apa-apanya. Nah sahabat masih bersyukur punya orang tua. Masalah makan, sahabat tinggal makan. Masalah minum, sahabat tinggal minum. Jadi sahabat harusnya berpikir semasih orang tua sahabat masih ada. Bayangkan, kalau sahabat orang tuanya sudah tidak ada, sahabat katakanlah tinggal di tempat keluarga. Keluarga juga punya keluarga. Jadi tidak mungkin 100% bisa mengurus sahabat. Tidak sama seperti orang tua, walaupun itu keluarga. Jadi buat sahabat-sahabat, jangan pernah sekali-sekali dibodohi yang namanya game. Ada baiknya sahabat menentukan pikiran sahabat sendiri. Kalau sahabat turutkan dengan yang namanya game, dari sekarang sampai tua atau kakek nenek tidak bakalan habisnya. Jadi sahabat sendiri yang menentukan masa depan sahabat, mau dibawa kemana, mau dilarikan kemana. Kalau bisa sahabat boleh main game, boleh, tidak masalah, tapi jangan terlalu dibodohi betul-betul oleh game. Jadi saya ingin buat sahabat-sahabat yang umurnya 19 atau 20 ke atas itu untuk menentukan pilihan masa depan jauh untuk kedepannya lagi. Karena perjalanan sahabat-sahabat yang umurnya mulai menginjak 20 atau 20 lebih itu sangat panjang sekali. Lain kalau orang seperti saya ini, mungkin sahabat-sahabat masih panjang. Kami seperti umur yang sudah hampir 50-an ini sudah dekat. Jadi urusan perut ini tidak mau tahu sahabat punya uang kah, tidak ada punya uang kah, punya pekerjaan kah atau tidak punya pekerjaan kah, perut tidak mau tahu. Sahabat harus memenuhi kewajiban perut. Tidak dipenuhi, sahabat tanggung sendiri risiko yang sahabat alami. Nah, jangan sampai keteteran di saat orang tua tidak ada. Karena kenapa? Masa bodoh dengan urusan masa depan, masa bodoh urusan itu ini, karena masih ada orang tua. Kurang ini orang tua bisa menyukupkan, kurang itu orang tua masih bisa membelikan. Nah, sahabat bisa merasakan di saat sahabat tidak ada punya orang tua. Maka sahabat harus menentukan hidup dengan sebetul-betulnya hidup. Kalau tidak betul membawa diri, maka sahabat sendiri yang menanggung risikonya sesuai dengan perbuatan sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat yang umurnya 19 ke atas atau 20 lebih ke atas, jangan terlalu dibodohi dengan game. Boleh main tapi jangan keterlaluan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, karena lebih kurangnya saya mohon maaf, bukan maksud hati menggurui. Karena ini hampir di setiap rumah di mana saya masuk, di mana saya berinjak, halnya seperti itu yang dihadapi orang tua untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi mohon maaf juga buat orang tua, bukan maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi. Hanya itu aja yang bisa saya bagikan buat sahabat-sahabat. Lebih kurangnya saya mohon maaf juga, karena kali ini saya ingin mengetes power sahabat kita yang sudah selesai. Jadi kemarin alhamdulillah masih diberi umur panjang, masih diberi akal sehat, jadi masih bisa menyelesaikan power-power sahabat kita walaupun terlambat waktunya. Oke buat sahabat-sahabat, kita langsung aja ke powernya. Oke, buat sahabat-sahabat Dadang Ismail di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, maupun sahabat-sahabat Dadang Ismail, ataupun Ismail Dadang, ataupun sahabat Ismail Dadang Family.
Jadi hari ini saya ingin coba pengetesan sebuah power yang sudah selesai saya rakit kemarin. Jadi power Pak Bos kita. Power ini upgradean, bukan minta dirakitkan baru, cuman ganti casing aja. Jadi komponennya bawaan dari Pak Bos kita semua. Jadi seperti ini untuk di dalamnya. Jadi power Pak Bos kita ini menggunakan trafo donat dengan ukuran 10 ampere dan menggunakan elko sebanyak 6 buah mereknya Oranda. Jadi ini bawaan dari Pak Bos kita. Dan kit drapernya menggunakan kit draper seperti ini, kelas AB yang di BTL. Jadi seperti inilah. Jadi BTL ini juga kelas AB, cuman bedanya di BTL aja. Jadi sama kiri kanan. Jadi kemarin Pak Bos kita membawa sendiri dengan komponen-komponennya dan beserta boxnya. Cuman boxnya Pak Bos kita minta ganti. Karena Pak Bos kita katanya ada juga acara-acara jadi mau tampil. Jadi seperti ini hasil dari upgradean sebuah power Pak Bos kita yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini sedikit penjelasan buat sahabat-sahabat. Untuk trafonya ini hanya menggunakan voltase dengan kekuatan volt 32. Dengan ukuran 10 ampere untuk di bagian ampernya. Jadi 32 volt ini sangat pas sekali untuk di bagian elko ini, karena Oranda ini paling mentoknya itu 32 atau 47 masih oke lah kalau untuk Oranda seperti ini. Karena di sini ya harap maklum, mungkin sahabat-sahabat sebagian sudah paham dengan kemampuan elko Oranda ini. Tapi kalau untuk trafo dengan voltase 32 saya rasa sangat aman sekali untuk elko Oranda ini. Jadi bukan berarti elko Oranda ini tidak bagus, Bos, bagus. Hanya sesuaikan dengan porsi tegangannya. Jadi kalau Pak Bos mau merakit tegangan sampai lebih dari 40 ke atas, jadi bukan pakaian Oranda, harus beda lagi. Tapi kalau 47 ke bawah ya silahkan pakai Oranda, tidak masalah. Aman, sangat aman sekali. Demikian juga untuk di bagian BTL. Mengapa barang ini saya mau membuatnya BTL, walaupun ini kelasnya masih kelas AB, termasuk OCL juga, SOCL juga seperti ini. Karena voltasenya ini rendah, satu di bagian trafo, keduanya saya harap ampernya aja. Jadi kekuatan seperti ini hanya bisa untuk karakter. Kalau untuk di lapangan middle lah, kalau middle oke lah, sangat oke sekali. Tapi kalau untuk di rumah tangga ya bolehlah kita pakai 15, 4 biji masih oke. Jadi di sini saya tidak ada penambahan untuk di bagian transistor finalnya, cukup 2 set per mono, 2 set per mono menggunakan Sanken. Kenapa tidak saya tambah untuk di bagian transistornya? Karena menyesuaikan dengan voltase atau tegangan dari trafo ini. Hasilnya nanti kalau kita tambah lagi, nanti bisa menjadi loyo untuk di bagian tenaga, karena voltasenya hanya 32. Jadi 32 itu idealnya menggunakan 2 set lah seperti ini, atau 1 set boleh buat sahabat-sahabat yang mau merakit. Dan untuk BTL seperti ini juga boleh 32, jadi sangat aman sekali untuk power BTL. Jadi Pak Bos kita juga minta untuk di bagian belakangnya ini, ini sebelah minjam kamera, sebelah nyala. Untuk di bagian belakangnya ini Pak Bos kita kemarin minta dibuatkan input Canon dan soket Spicon. Jadi ini juga bisa berfungsi, ini juga bisa berfungsi, ini juga bisa berfungsi, tergantung sahabat mau menggunakan RCA atau menggunakan Canon, mau menggunakan binding post speaker atau mau menggunakan Spicon khusus speaker. Jadi tergantung. Tapi kalau Pak Bos kita kan orangnya sudah senior, jadi dia malu lah kalau pakai binding post speaker ini. Ya pakai Spicon, Bos, seperti ini biar kelihatannya mantap sedikit. Ya karena Pak Bos kita orangnya sudah berpengalaman di bidang audio atau jiwa seni musiknya sangat tinggi sekali. Jadi alhasilnya Pak Bos kita bawa seperti ini. Walaupun Pak Bos kita ini seorang perakit juga profesional. Ya, tapi itu tadi yang namanya masalah bicara tentang musik itu ada aja kekurangan-kekurangan sepaling tidaknya. Ya, pokoknya sangat banyak sekali faktor-faktor dari musik. Ada aja yang namanya masalah tidak kepuasan itu. Oke, saya kali ini ingin mencoba. Kita pasang di stand dulu. Jadi saya ingin mencoba power ini menggunakan musik. Jadi kebetulan di sini menggunakan Canon seperti ini, jadi ya tinggal pasang. Tapi kalau untuk speakernya pakai manual aja, Bos, pakai bending post speaker aja.
Oke, kita putar. Oke, sudah selesai. Kita putar. Jadi sekarang kita coba nyalakan power ini. Nih, sudah diangkat tapi ya tidak dengung. Oke, sekarang saya ingin coba pesan power Pak Bos kita. Jadi speaker yang ini di bawah saya ini tidak saya nyalakan, karena kalau saya nyalakan terlalu bergetar, karena lokasinya kecil bos. Bukan karena powernya kuat dan lain sebagainya, bukan, cuman lokasinya itu kecil, maka kamera ini sangat mudah sekali bergetar. Jadi ini saya pakai yang speaker yang ada twitternya. Oke, sekarang saya ingin coba mengangkat speaker yang di bawah saya ini. Jadi seperti ini. Ini speaker 15 bos. Jadi di bawah ini ada 2 buah speaker 15. Jadi saya ingin coba angkat dengan agak sedikit bergetar lah. Ini speaker satunya. Diangkat tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi getarannya kuat bos. Jadi kalau bos mau lihat juga boleh saya angkat. Mungkin suaranya tangkapan di kamera saya ini mungkin udah pecah karena terlalu dekat dengan speaker. Jadi maka saya main santai-santai aja, tidak terlalu, supaya enak didengar lah. Saya di sini enak didengar, di kamera HP juga enak didengar. Jadi jangan saya aja yang enak mendengar, sementara di HP suaranya berantakan. Maka saya main santai-santai saja seperti ini.
kalau bunyikan musik itu suara bassnya itu tidak terasa. Ini khusus saya rasa kurang. Seperti ini contohnya tadi, hanya sekedar pengetesan tapi tidak mengeluarkan suara dengan suara yang lepas. Saya rasa sangat kurang sekali, bukan kurang dari segi powernya, dari segi speakernya, kurang dibesarkan maksudnya di bassnya. Cuman ya itu tadi, saya menjaga juga kualitas suara di kamera, karena ini kamera murahan, jadi ya tidak terlalu over juga. Kalau terlalu over suaranya, karena posisinya sangat dekat sekali ini di bawah saya, jadi pecah sangat suaranya kalau saya geber menggunakan suara-suara besar. Tapi ya itu tadi, saya di sini bagus, tapi sahabat mendengarnya di kamera ini pecah. Jadi saya main santai aja. Jadi nanti kalau memang ada Pak Bos kita izinkan, kita buatkan video nanti bersama beliau waktu pengetesan menggunakan speaker besar, ya nanti kita buat. Jadi di sana baru kita angkat sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi saya rasa seperti itu aja yang bisa saya jelaskan dengan sahabat-sahabat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, tidak maksud hati untuk menggurui.